Jadi dulu tuh pengennya pengen jadi pemain bola sebenarnya. Iya. Tapi memang papa kebetulan musisi. Yang memang dulu sering manggung di sekitaran Jogja. Jadi manggungnya di kampus-kampus. Nah, di umur 3 tahun tuh saya selalu udah naik panggung. Jadi kalau papa lagi manggung bawain lagu Rolling Stone, itu saya pasti udah lari sana, lari sini. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Malam hari ini lagi-lagi channel Success Before 30 kedatangan tamu istimewa. Saya tadi diperkenalkan sama sahabat saya Pak Basuki. Kenal nggak siapa beliau? Saya ini kok melihat wajahnya ini kenal-kenal nggak kenal gitu ya. Cuman ketika diperkenalkan satu kode, saya langsung teringat lagunya beliau tuh Jangan Menyerah. Nah, ayo yang kenal tulis di kolom komen ya sekarang ya. Rian The Massive, apa kabar Rian? Baik, Coach Chandra, terima kasih. Welcome to our channel Success Before 30. Kenapa saya undang Anda ke channel Success Before 30? Karena memang lagunya ini sudah meledak sebelum usia 30 tahun. Betul. Nah, seru ini ya? Siap. Kita akan bongkar habis kisahnya Rian setelah yang satu ini. Rian, apa kabar ya? Baik Coach Chandra. Oke. Rian, kalau boleh diceritain sedikit asalnya itu masa kecilnya gimana sih? Dari mana? Orang tua dari mana? Sama SD di mana gitu? Ya, sebelumnya saya makasih banget. Terima kasih banyak buat Coach Chandra. Ya. Saya sebenarnya sudah sempat beberapa kali lihat di Instagram. Bener? Iya beneran. Jadi sempat aku lihat juga beberapa kisahnya Coach Chandra yang sangat inspiring. Oh, thank you. Makanya ini kayak mimpi juga sih. Waduh. Chandra orang yang sukses dan saya juga pengen banyak belajar juga. Ya, sama-sama. Makasih Rian, makasih. Terus Rian, gimana kisahnya itu waktu kecil itu SD di mana gitu? Jadi saya tuh dulu lahir di Jogja. Iya. Tepatnya tanggal 17 November. Tahun 86. Terus memang besar tuh sebenarnya kelas 4 SD saya pindah ke Ciledug. Ciledug tuh di Jakarta Selatan pinggiran. Iya. Dekat lebih ke Tangerang sih. Jadi disitulah saya memulai merajut mimpi lah. Jadi dulu tuh pengen jadi pemain bola sebenarnya. Iya. Tapi memang papa kebetulan musisi. Yang memang dulu sering manggung di sekitaran Jogja. Jadi manggungnya di kampus-kampus. Nah, di umur 3 tahun tuh saya selalu udah naik panggung. Jadi kalau papa lagi manggung bawain lagu Rolling Stone, itu saya pasti udah lari sana, lari sini. Jadi udah ngerti ya. Iya, jadi memang dan kaset-kasetnya papa tuh udah diturunkan lah ke saya. Jadi kayak dulu tuh aku udah dengerin lagu-lagu kayak Chicago, Air Supply. Iya. Betul. Banyak banget. Bener. The Beatles gitu-gitu. The Beatles, ya. Chicago itu yang vokalisnya yang terkenal itu Peter Cetera. I wanna be forever tonight. Itulah ya lagunya banyak lagu hitsnya. Lagunya luar biasa. Nah, terus jadi rupanya papa yang menurunkan. Banyak ngasih referensi. Terus dulu dengerin Kus Plus, Chrisye. Itu Chrisye tuh hampir setiap hari dengerin tuh album Badai Pasti Berlalu. Oh iya benar. Itu idola. Yang tahun 77 ya? 77 ya, itu idola saya banget itu. Saya kan juga suka nyanyi ya. Jadi itu benar-benar kisah. Karena lagu itu kan bisa menginspirasi kita gitu ya. Oke, terus SD sampai pindah ke Ciledug. Terus gimana itu? Kelas 4 SD saya pindah ke Ciledug, tapi emang dulu mimpinya pengen jadi pemain bola. Karena waktu di Jogja itu aku udah mulai ikut sekolah bola lah gitu. Pas sampai Jakarta, aku nyusulin papa, jadi papa tuh udah duluan kerja. Duluan kerja ke Jakarta, terus kelas 4 SD pindah ke Jakarta. Waktu itu kalau nggak salah tahun 98. Jadi pas banget. Kelas 5-nya kalau nggak salah itu pas kejadian yang ini ya, yang kerusuhan itu. Kerusuhan Mei? Iya, kerusuhan Mei tanggal 98 Mei. ya. Tahun 98. Jadi itu di mana? Rian waktu itu di mana? Waktu itu aku di Ciledug. Jadi aku lagi main bola, tiba-tiba kok rame-rame. Terus di jalan tuh udah isinya orang-orang bawa-bawa barang-barang gitu, penjarahan dan sebagainya. Kaget itu ya. Kaget banget. Terus akhirnya ya masih berpikirnya masih main bola karena emang dulu kebetulan hobi main bola ya. Fokusnya di sepak bola saat itu karena memang papa
waktu itu ngenalin dua antara musik dan sepak bola. Pilih salah satu. Dan sebenarnya waktu itu jalannya udah pengen ke sepak bola. Cuma ada satu momen waktu itu SMP kelas 1 kelas 1 tiba-tiba kan aku memang udah suka musik dari kecil ya. Mana. Di toilet tuh aku nyanyi. Nyanyi di rumah temanku. Dia bilang aku nyanyi lagu Silon Seven waktu itu. Terus temanku bilang teman yang saat itu lagi main bareng, dia bilang gue tuh lagi cari lagi cari vokalis, gue lagi mau bikin band. Iya. Itu waktu itu masih SMP kelas 1. Benar. Akhirnya dia dengar suaraku waktu aku di toilet lagi nyanyi lagu Silon Seven, akhirnya diajak lah jadi vokalis band. Pas udah jadi vokalis band akhirnya mulai manggung. Iya. Terus waktu itu kejadian aku pertandingan bola. Patah tulang tanganku, sebelah kiri patah. Disitulah akhirnya aku kayak hampir 3-4 bulan tuh nggak main bola lagi. Malah jadi sering nyanyi. Jadi waktu patah itu nyanyi itu seperti kayak apa ya? Kayak mengusir rasa sedih atau gimana gitu? Ya, memang aku suka musik, jadi memang kayak ada satu dunia yang baru lah gitu. Ketika aku jadi pemain band itu, waktu itu masih SMP ya. Ini juga lagu-lagu yang sedang populer kayak Padi, Silon Seven, ada Tip X saat itu. Benar. Dan akhirnya aku bikin band. Terus pas bikin band itu, kalau waktu itu pas kelas 1 SMA, akhirnya aku keluar dari band itu. Keluar dari band itu. Iya. Karena anak band ini ceritanya. Ya. Anak band lah ya. Karena ada suatu hal akhirnya aku di Jakarta ya? Di Ciledug. Ya, Oke. Di Tangerang lah. Iya, Tangerang. Tangsel itu ya? Masuk ya? Tangerang Kota. Tangerang Kota. Nah, pas SMA kelas 1 akhirnya aku membentuk, pas keluar dari band itu, akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang memang satu RT. Se-RT di waktu itu namanya Gang Kamboja. RT 3 RW 11. Iya. Itu nomor rumahnya 86 kalau nggak salah. Iya. Itu akhirnya aku bikin band namanya Massive. Apa artinya Massive itu? Nah, Massive itu waktu itu aku dapat nama tuh dari salah satu musisi Indonesia juga, namanya Mas Dion Subiakto. Dia drummer, dia adiknya Tia Subiakto. Oh iya. Jadi, kalau saya kenal bapaknya, pakar branding tuh Pak Subiakto, Pak Bi itu. Iya. Anaknya itu Mas Dion itu salah satu pemain drum terjago di Indonesia juga. Jago banget mainnya. Iya. Aku nanya, kebetulan kenal, aku SMS saat itu, Mas, aku bikin band baru, kira-kira judul apa? Kira-kira nama bandnya apa ya? Dia bilang nggak pakai mikir, Massive, artinya raksasa atau sesuatu yang besar, berbobot. Masif lah ya. Massive action gitu ya. Wah, keren nih Mas. Agresif gitulah ya. Keren nih Mas. Yaudah aku pakai nama ini ya. Silakan ya. Akhirnya kita bentuk band. Nyari-nyari personil. Lah terus depannya D-nya itu apa artinya? Nah, itu nanti aku ceritain. Iya. Awalnya itu namanya masih Massive. Massive. Nah, jadi disitulah kita berlima ketemu. Ketemu sama yang personil yang lain. Kebetulan ada adikku, gitaris. Betul. Gitaris, terus ada satu lagi itu teman sekolah, teman satu SMA waktu itu, terus yang pemain bass itu tetangga. Jadi dan kebetulan kita rumahnya juga deketan. Jadi kita berawal dari band 17-an awalnya. Band 17-an, tapi dari awal kita membentuk band itu kita sudah punya mimpi yang besar, serius. Jadi kita bikin band serius. Jadi saat itu kita bikin band itu nggak ada kata ngomong iseng kan, kalau banyak beberapa teman-teman yang kita lu bikin band ya iseng-iseng bang. Nah karena karena kita pikir kalau kita bilangnya iseng, hasilnya akan iseng-iseng juga. Jadi saat kita ngebentuk band saat itu berlima itu udah punya mimpi yang besar, pengen jadi band sukses. Karena waktu itu kan patokan kita Silon Seven, Samsons, Niji, Peter Pan gitu. Niji, Peter Pan, ya betul. Dan akhirnya terbentuklah tanggal 3 Maret 2003 dengan nama Massive itu, dan kita itu usia berapa itu? Itu usia 17 tahun. Jadi kamu sudah punya keinginan kayak gitu ya? Sudah punya mimpi yang memang dulu tuh aku suka dibilang kayak orang gila. Jadi kan setiap latihan aku suka naik-naik kursi. Halo Surabaya. Visualisasi. Iya. Visualisasi. Betul. Udah ngayal, udah kerjaan udah ngayal. Iya, terus. Memang itu figur rahasia orang sukses memang seperti itu. Betul. Bahkan sampai yang punya studio, apaan sih nih sampai naik. Benar. Naik kursi dan sebagainya. Iya. Waktu itu akhirnya kita melatih mental kita adalah mengikuti band kompetisi. Ada ya? Ada. Jadi band competition. Jadi
kerjaan kita adalah setiap hari itu nyari flyer festival band. Jadi kalau ada kan suka ada flyer yang nempel di tembok tuh kalau lagi jalan, cabut, daftar 50.000, nggak punya duit. Jadi waktu itu kebetulan pas kita mulai manggung di acara 17-an, ada beberapa fans kita lah yang ngikutin 2-3 orang gitu. Oh, itu fans sejak SMA? Sejak awal. Oh, sejak awal. 2-3 orang, dan kadang-kadang mereka kalau misalnya ini suka minjemin duit kita. Minjemin duit untuk daftar festival. Kalau zaman sekarang ini subscriber gitu ya. Dan subscribernya minjemin duit sama konten kreatornya gitu. Karena kan kita kan nggak mau ngerepotin orang tua, dan kebetulan memang aku tuh dulu di rumah di Jakarta itu memang kebetulan nomaden. Jadi waktu itu kita ngontrak rumahnya. Rumahku tuh ngontrak, dan kenapa nomaden? Karena setiap pindah itu pasti karena kontrakannya naik. Jadi waktu itu ngontrak dari yang sebulan 250.000. Terus pas tahun keberapa dinaikin jadi 350.000, akhirnya pindah lagi. Jadi nyari 300-an lah gitu. Tapi rumah yang aku kontrak ini memang penuh sejarah. Jadi memang aku pertama kali bikin band Massive ini di rumah itu. Dan sampai sekarang pengennya sih aku beli sih rumah, karena kebetulan itu rumah memang banyak sejarahnya. Gitu. Jadi pas sudah mulai bikin band, ikut band competition. Kita udah mulai terlatih tuh untuk apa? Kayak dinilai sama orang lah. Jadi awalnya nggak pernah menang. Kalah, lama-lama akhirnya juara harapan 2. Kita evaluasi terus sampai akhirnya. Anggotanya berapa waktu itu? Kita berlima. Dan sampai sekarang masih sama. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Kalau Westlife itu kan ya memang masih sama ya. Cuma berkurang satu. Kompak ya, berlima terus ya. Alhamdulillah. Wah, hebat dong. Ya, terus. Ini seru ini. Ya, jadi ketika kita ikut festival band, saat itu kenapa kita kok bisa kalah? Saat itu ternyata kita harus punya alat band sendiri. Nah, waktu itu karena kita nggak punya alat band sendiri, kita gimana caranya kita kalau festival tuh harus bawa alat band sendiri. Nah, karena kita nggak punya uang, kita nyewa. Nah, nyewa itu kita juga nggak punya uang. Akhirnya dibantu sama temennya adekku, bapaknya. Itu waktu itu namanya nama bandnya Audiensi Band, mungkin pernah dengar Audiensi Band. Nah, itu temennya Kiki. Yang anak band pasti tahu. Iya. Jadi itu band legend lah, band legend yang sering membawakan lagu orang. Itu sampai sekarang masih eksis. Waktu itu kita dipinjemin, istilahnya kayak dikasih duit lah gitu. Nih aku kasih sama namanya Om Pras. Ini Om Pras pinjemin uang nih buat kalian nyewa alat di studio. Akhirnya kita ikut festival. Mulai dari situ kita ternyata kalau kita bawa alat sendiri, kita bisa lebih kayak lebih, kalau ketika kita di panggung itu kita nggak perlu nyetem lagi. Terus kita sudah lebih siap lah gitu secara sound, juga gitarnya atau efeknya tuh kita sudah tahu gitu. Jadi kalau kita nggak punya alat kan bingung, karena waktu itu kita pernah pertama kali ikut festival, kita nggak punya alat musik. Kita audisi lolos dari 222 band, kita masuk 20 besar, tapi pakai alat yang ada di studio. Nah, pas di final kita nggak punya alat sama sekali. Pas kita main, lagi main, bawain beberapa lagu, ternyata hancur, seancur-ancurnya. Kita nggak menang. Nah, mulai dari situ kita belajar. Nah, akhirnya kita mencoba mulai nyewa alat. Terus ikut festival, ternyata harapan 2. Dapat hadiah, besoknya lagi harapan 1. Terus akhirnya juara 3. Juara 3 dapat duit, kan udah mulai menang festival kan. Menang festival kita dapat duit. Akhirnya kita mencoba untuk membeli alat sendiri. Nah, setelah kita punya alat sendiri, benar-benar kita beli, kita juara 1 terus. Terus setiap lawan yang kalau misalnya ada Massive di situ, dia udah tahu siapa yang juara. Pasti Massive. Jadi kita saking itu namanya masih Massive. Jadi waktu itu saking kita yakinnya kalau kita pasti juara, karena apa? Kita tuh kebiasaan kita di luar dari anak-anak muda saat itu. Kalau dulu kenapa? Anak-anak muda saat itu tuh selalu main-main nggak jelas, nongkrong nggak jelas. Nah, kalau kita itu Massive itu setiap hari ngumpul, setiap hari latihan. Nah, jadi itu. Ini yang membedakan. Mungkin kan banyak penonton kita ini juga galau ya, anak-anak muda. Rupanya di zamannya Rian itu juga sama. Jadi anak-anak muda ini yang menjadi permasalahan adalah Anda pengen sukses, melihat figur orang sukses itu sekarang dengan gampangnya di sosial media. Tapi kan kalian nggak tahu
apa yang dilakukan The Massive waktu itu zamannya masih Massive dengan begitu luar biasanya, rupanya ini namanya membedakan amatir sama profesional gitu. Jadi profesional itu betul-betul dia latihan setiap hari dan sampai kehilangan masa muda mungkin ya. Sebenarnya apa ya? Benar-benar hidup kita tuh hanya untuk nyanyi, main musik gitu. Bahkan waktu itu kebetulan papa betul. kan Betul. Papa kan mendampingi band ini ya betul, gitu dan dia bilang jangan sampai ini sebenarnya nggak boleh ditiru. Bokap mas sampai bilang jangan sampai sekolah ganggu musik. Sekolah ganggu musik. Jadi saking fokusnya saat itu. Jadi jujur waktu itu aku di akademis sebenarnya basicnya aku pinter. Oh, basicnya pinter. SD itu aku selalu juara 1. Oh iya. Ranking 1. SMP masih ranking 1. Nah pas SMA pas SMA pas udah mulai serius main band, aku agak kendor. Agak nggak terlalu sama akademis saat itu. Benar. Tapi memang benar-benar fokus di musik. Iya dong, kan harus profesional. Dan akhirnya apa yang menjadi keyakinanku itu terjawab. Di tahun 2007 ada sebuah festival tingkat nasional. Hadiahnya itu adalah kontrak bersama Musika Studio. Dapat duit 50 juta sama dapat mobil. Nah, mobil sama duit itu aku udah nggak lihat. Karena apa? Yang penting adalah aku dikontrak di label terbesar di Indonesia yaitu Musika. Gitu. Musika itu ada Iwan Fals, ada saat itu ada Kahitna, ada Peter Pan. Betul. Ada Chrisye, itu di Musika juga. Jadi pokoknya yang jadi itu your dream lah ya. Karena aku dulu berapa kali ngirim demo nggak pernah keterima. Oke. Pernah ngirim demo. Iya. Pernah diusir juga, pernah aku. Benar. Pernah ngirim demo ke satu label. Siapa lo kan gitu ceritanya ya. Waktu itu aku pernah ngirim demo ke Sony, Sony Music. Sampai ke executive produsernya. Betul. Aku pas nyampe ke rumah. Bosnya Sony itu saat itu aku disuruh pulang. Karena aku ngirim pagi, aku ngasih demo jam 6 pagi. Masih jamnya orang ngantuk aku ngirim demo dengan total pakai Mac kan kalau namanya sudah mau perform lah ya kita kayak orang mau manggung gitu padahal cuma nganterin rumahnya doang ya itu kita pernah ngerasain diusir disuruh pulang, kita pernah ngirim demo nungguin berjam-jam, akhirnya ternyata demo kita nggak didengar, pernah juga. Terus pernah ngirim demo ke satu label, kita ini lagu apa nih menye-menye begini, pernah juga. Pernah ya. Sampai akhirnya ternyata jalan kita adalah ke ikut festival tingkat nasional yang saat itu diikuti 3.000 band. Dan jujur saat itu kita memang udah yakin banget. Itu 3.000 band itu berarti kayak audisinya Indonesian Idol gitu loh zaman sekarang. Jadi memang yang ikut band seluruh Indonesia. Band ya. Dan saat itu jujur kita tuh yakin banget kita bisa menang. Entah kenapa. Jadi memang benar-benar ini kayaknya kita pasti juara nih. Gitu. Jadi nggak tahu kenapa antara yakin sama sombong kan beda tipis ya. Oh iya dong, beda. Itu saya sudah sering mendefinisikan dong. Yakin sama sombong itu bedanya tipis banget. Tapi orang kadang-kadang nggak sensitif dan nggak bisa bedain. Betul. Jadi kenapa kita yakin? Karena kita memang sudah siap gitu. Betul. Kita udah yakin kita nanti pas di panggung tuh salahnya minim karena kita sering latihan gitu. Betul. Sering latihan dan akhirnya kita ikut audisi. Lolos, terus akhirnya masuk ke final regional, lolos lagi sampai akhirnya final nasional. Di final nasional, kita menang. Nggak tahu aja. Itu gimana itu kisahnya? Jadi waktu itu pengumuman itu, jadi di acara gede banget waktu itu di JCC, yang main tuh ada Gigi, ada Samson, ada Peter Pan. Banyak banget band-band besar banget saat itu. Benar. Jadi dia bilang waktu itu Samsons yang ngasih tanda siapakah pemenangnya. Jadi kalau misalnya menang, Samson akan membawakan lagu band itu. Gitu. Itu syaratnya ya. Jadi waktu itu kita duduk di bawah nunggu hasil pemenang kan. Itu ada istilahnya sistem perempat final. Ada. Jadi benar-benar kamu lolos masuk sampai terus sampai ke final nasional aku lolos. Wih. Jadi dari 3.000 itu kalian masif itu sampai ke final. Sampai ke final nasional. Musuhnya siapa di final? Waktu itu yang terkenal sekarang tuh ada Geisha. Yang Momo vokalisnya. Itu. Ya, itu. Audisinya tuh tapi dia nggak juara, dia hanya sebagai finalis. Yang juara kalian dong. Yang juara satu udah masih. Nah, keren. Ini
terkait dengan nama The Massive yang sekarang dibawa. Jadi waktu itu Massive itu ternyata sudah dihakiin sama orang. Kebetulan perusahaannya yang punya adalah Irfan Samsons, gitaris Samsons. Jadi Mas Irfan itu punya kayak publisher juga manajemen, namanya Massive persis. Jadi dia bilang ke Musika kalau bisa namanya diganti. Cuma waktu itu kita udah mikir-mikir, artinya kan udah bagus banget ya, besar gitu kan. Benar. Kita lagi mikir gimana caranya ganti tapi tidak merubah arti. Akhirnya pakai D apostrof terus sama S-nya dikurangin 1, E-nya dihilangin. Jadi Massive. Jadi pelafalan Indonesia. Massive Indonesia. Jadi nggak biar orang. Kalau Massive yang dulu itu gimana? MASSIVE. Massive. Dalam bahasa Inggris massive. Tapi it's just like a massive, right? Massive ya. Oke. Tapi orang-orang di waktu itu juga suka bingung nyebutnya massive lah kadang-kadang. Jadi daripada bingung udah massive gitu aja lah. D-nya pakai D gitu. The Massive gitu ya. Biar unik juga dan keren. Waktu itu D-nya kita kecil sengaja. Terus M-nya besar. Jadi ada filosofinya sebenarnya. Sekarang kisahnya sampai akhirnya Rian jadi juara nasional bersama. Kamu leadernya gitu di The Massive gitu. Nah, sebenarnya aku tidak pernah menyebut aku tuh leader. Karena mungkin emang udah kayak hukum alam ya. Vokalis yang bikin lagu juga. Jadi mau nggak mau memang akhirnya bawaannya kayak gitu. Aku yang ngomong, tapi sebenarnya kita tuh punya peran yang besar sama gitu. Jadi buat aku walaupun aku bikin lagu, aku nyanyi, tapi kalau nggak ada hentakan drumnya, drummerku Y itu nggak akan jadi lagu The Massive gitu. Atau nggak ada lengkingan gitarnya Kiki, gitaris itu nggak akan jadi The Massive. Itu seusia kalian semua, seusia Rian semua itu teman. Paling tua aku 86, yang lain 87, 88. Sekarang kita kembali ke cerita lagu yang populer. Sebutkan lagunya The Massive yang kalian tahu di kolom komen sekarang juga. Dan ini juga di menit keberapa, tolong kalian sebutkan ya. Yang saya ingat cuma satu. Saya cuma ingat jangan menyerah. Kenapa kok saya ingat jangan menyerah? Karena itu sering saya pakai di seminar saya. Gitu. Jadi saya tidak banyak seminar, tapi kalau seminar ada seminar regional, kita namanya ada manajer seminar, director seminar, kadang-kadang di akhir sesi kita nyanyikan lagunya The Massive. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, itu kisah yang sangat hebat. Kata-kata itu diulang, tapi itu merasuk sukma menurut saya. Dan itu betul-betul bisa membuat kita semua itu bersemangat, ya toh. Nah, itu kok bisa keluar lagu Jangan Menyerah itu gimana? Jadi sebenarnya bisa dibilang aku tuh mungkin dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Betul. Ya dulu tuh kalau makan enak tuh paling bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah. Makan ayam goreng tuh aku 2 minggu atau 1 bulan sekali. Sisanya tuh aku hanya makan tempe goreng sama sayur setiap hari. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Jadi aku makan setiap hari tuh sama kayak saya dong. Setiap hari isi cuma tempe goreng sama sop. Sayur kangkung sama bayam. Oke. Setiap hari itu. Setiap hari sampai sekarang. Jangan khawatir Rian, sama kayak saya karena saya vegetarian. Gitu. Jadi itu makanan saya setiap hari. Tapi orang vegetarian tuh sehat-sehat. Itu makanan saya, tempe, sop itu setiap hari. Oke, lanjut. Jadi saat itu memang karena aku lahir dari keluarga yang bukan yang langsung istilahnya kalau kata anak sekarang lahirnya ketawa. Kalau orang betul. kaya dari lahirnya ketawa gitu, nggak nangis. Kalau saya kan nangis. Makanya enggak lah, semua orang bayi lahir nangis lah. Udah dasar lahir udah enak gitulah ya. Jadi saat itu mungkin ini yang membuat aku bisa menulis lagu Jangan Menyerah gitu. Jadi waktu itu kebetulan bahkan sampai ada satu momen kita tuh pernah ada satu masalah lah. The Massive itu pernah ada satu masalah, tapi aku nggak mau cerita detail. Intinya saat itu The Massive itu terkenal banget. Itu tahun berapa waktu terkenal banget? Itu 2008. Jadi Rian waktu itu 22 tahun. Itu udah memanggung nasional. Udah. Sampai ke internasional nggak? Kita baru mulai manggung di luar negeri itu 2009 di Brunei. Di Brunei. Jadi fans Melayu mungkin. Jadi 2008 itu kita sempat ada masalah dengan manajer yang lama. Terus uang kita tuh ketahan. Saat itu aku tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak
energi yang aku dapat tuh adalah ketika penonton tuh menyanyikan lagu-laguku. Oh iya dong. Jadi aku tuh dulu sepatu tuh aku sampai bolong. Jadi aku udah beli sepatu tuh dari yang menang festival itu. Dan semenjak menang festival tuh aku nggak pernah punya sepatu lagi. Jadi aku cuma punya satu sepatu. Dan setiap hari itu aku pakai kemana-mana. Sampai akhirnya aku ke bandara tuh pakai sandal jepit. Karena aku nggak pengen sepatuku tuh jadi rusak. Karena kan kalau misalnya aku pakai terus, jadi aku pakai hanya saat manggung aja. Dan sempat dikomplain juga sama manajemen. Kamu tuh harus, kamu kan artis, harusnya kamu menjaga penampilan. Dalam hati kan gue lagi nggak punya duit, walaupun gue terkenal. Di saat itu emang. Ini kan seringkali para netizen atau fans itu kan pikir artis itu hidupnya enak. Ya. Seringkali saya dicurhatin banyak artis itu. Kehidupan aslinya gue tahu. Kadang-kadang kan itu tak terungkap ya di publik ya. Tapi itu bagus lah, Rian berani ngomong hidup apa adanya, kondisi kayak itu realita gitu loh, bener-bener ya kan. Terus? Ya pada saat itu akhirnya tahun 2008 akhir The Massive diundang di acara Amal untuk mengidap kanker. Oke. Saat itu ada satu anak yang sangat menarik perhatian. Jadi dia itu kakinya diamputasi, terus dokter bilang itu sudah divonis, jadi stadium 4 kanker. Tapi aku lihat kok semangatnya kayak melebihi orang yang normal gitu. Itu nonton konsermu? Nonton konser, jadi dia hafal semua lagu The Massive. Lagu Di Antara Kalian, lagu kan kalau lagu yang kita yang sangat fenomenal tuh Cinta Ini Membunuhku sebenarnya. Kau hancurkan aku dengan sikap. Iya betul. Tak sadarkah kau telah itu salah satu lagu yang sampai sekarang orang pasti nyanyi lagu itu. Iya. Jadi di situ kayak dia tuh semangatnya gila banget. Wah, bener-bener padahal lagi sakit lagi. Iya. Ini udah ada terus. Yuk terharu dong. Di situ aku kayak gila ya, ternyata ada orang yang mungkin hidupnya lebih berat dari kita, tapi kok kayak nggak ada apa-apa gitu. Iya. Nah pas sampai rumah aku inget terus mukanya, terbayang terus mukanya. Tiba-tiba pas banget lagi hujan, terus bocor, genteng tuh bocor gitu kan, rumah kontrakanku bocor. Benar. Ambil. Gak sampai 5 menit tuh bikin lagu itu. Jadi bener-bener aku ngambil gitar. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Betul. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Jadi betul. Kayak langsung kayak Tuhan tuh kayak langsung nurunin kata-kata itu ya. Kebetulan aku kalau bikin lagu, aku selalu ngelus gitar dulu. Betul. Aku elus terus minta sama yang punya nada. Aku selalu bilang, ya Allah, berikanlah aku notasi dan lirik yang indah. Betul. Jadi aku selalu minta pas ini, betul. Jadi, karena menurut aku ya bukan siapa-siapa kalau tanpa yang. Wah, ini merinding loh ini. Ini merinding ini. Gitu ya. Saya ini lagu kesukaan saya ini bulu kuduk saya merinding semua. Ini bener ini. Ini bener. Aku emang selalu 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 berdoa ya, minta petunjuk gitu ya. Jadi kayak selalu apa yang aku punya atau apa yang ada di diriku tuh ya memang nggak ada apa-apanya kalau Tuhan tuh nggak ngasih. Wah, keren. Anugerah keren. Untuk bisa bikin lagu. Makanya setiap bikin lagu tuh aku selalu kayak ngomong dulu, kayak gitar pun aku ajak ngomong gitu. Iya. Dilus-lus gitu kayak. Nah, itu rupanya rahasianya Rian ya. Jadi lagu itu seolah-olah betul-betul kayak suara hati gitu. Iya, karena menurut aku apa yang aku pegang tuh ya hidup gitu. Wah. Jadi ya aku ajak ngomong gitu. Iya. Terus aku minta sama yang punya notasi dan lirik. Setuju. Dan alhamdulillah ternyata diberikan anugerah saat itu, Dewan Rezeki 5 menit jadi langsung. Langsung ya? Langsung jadi. Wah, keren. Dan saat itu orang pertama yang aku telepon adalah gitarisku, Rama namanya. Iya. Ram, aku manggilnya Uung sih. Gue ada lagu nih judulnya Jangan Menyerah. Aku nyanyiin, kan aku kalau nyanyiin itu semangat kan. Aku tuh kalau dapat lagu tuh kayak dapat harta karun. Jadi aku tuh anggap lagu-lagu tuh kayak anak. Iya. Kayak anak sendiri. Makanya orang selalu nanya lagu apa yang jadi favorit lo, yang nggak ada. Kayak
Kayak kita milih anak, nggak mungkin kan kita milih sayang anak yang ini atau ini kan. Tapi kan kalau anak kita pasti kita sayang semua. Makanya semua lagu yang aku bikin ya aku sayang semua. Wah, keren. Akhirnya langsung aku bilang ke sebentar. Ya. Rian ini pernah nggak kisahnya Rian ini dibongkar di channel yang lain? Belum. Woi, channel Success Before 30 beruntung ya. Tadinya mau Cabas yang mau. Waduh, ini keduluan. Iya, ini jodoh ini ya. Ini benar-benar Anda beruntung ini. Ini Rian nggak pernah ya diwawancara di televisi kah atau media? Nggak pernah ya. Kalau ada pun juga nggak sedetail ini sih. Oh iya dong, gitu. Kan ini channel yang memang harus membahas autobiografi orang sukses. Dan kita bongkar habis. Ini luar biasa kisahnya. Langsung jadi buku nih kayaknya bisa. Oh iya bisa dong. lanjut Rian. Saya potong dulu karena saya kalau teringat sesuatu nanti pasti ada netizen komplain. Lagi seru-serunya kok selalu dipotong sih. Ya. Jangan salah. Saya motong itu karena ada suatu momen yang penting. Nah supaya Anda tahu dan jangan terlewat. Lanjutkan Rian. Jadi akhirnya aku rekam demonya. Saat itu kata-kata jangan menyerah tuh belum ada. Jadi don't give up. Don't give up. Don't give up. Okay. Aslinya tuh bahasanya itu. Tapi akhirnya aku kasih ke Musika, ke Ibu Acin. Betul. Dia bilang gini, Rian ini lagu bagus banget. Iya. Tapi boleh nggak kalau yang don't give up diganti aja bahasa Indonesia? Soalnya biar orang yang ada di Tegal, di Nganjuk, di daerah lah ya. Itu tahu artinya. Iya. Jadi biar gampang. Oh gitu Bu ya. Yaudah aku ganti Bu ya, jangan menyerah ya bahasa Indonesia ya. Akhirnya setuju dengan itu dan ternyata saat itu momennya kenapa aku ingat banget kenapa akhirnya lagu itu bisa langsung viral ya kalau bahasa sekarang mah viral di zaman. Kalau zaman dulu itu boom gitu ya. Waktu itu ternyata pas ada momen. Itu tahun berapa itu? Itu 2009. Jadi aku bikin 2008 akhir karena pas acara amal itu pulang ke rumah langsung bikin lagu itu. Nah 2009 itu 3 bulan sebelum bulan puasa itu ada kejadian bom Kuningan. Oh iya. Kuningan. Nah iya betul. Saat itu entah kenapa pas rilis lagu itu, jadi itu benar-benar kayak alam tuh kayak benar-benar. Oh orang kan lagi sedih, lagi terpuruk dan lagu itu seolah-olah memberikan penghiburan gitu ya. Benar. Jadi kayak kayak lagu itu tuh memang sudah disetting untuk peristiwa itu. Masih semangat itu gitu. Iya. Saya merinding nih. Iya benar. Benar. Saya masih ingat itu peristiwa itu. Jadi, betul. Sebelum bulan puasa itu lagu itu sudah diputar banyak orang. Iya. Terus peaknya itu di bulan puasa. Jadi pas bulan Ramadan hampir semua orang itu memutar lagu itu, bahkan banyak sekali fenomena yang aku rasain. Betul. Misalnya aku lagi jalan di satu tempat gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu nanya lari nyamperin aku, cuma mau bilang terima kasih. Mas Rian terima kasih sudah bikin lagu Jangan Menyerah, karena lagu Jangan Menyerah saya jadi survive kanker. Dia mengidap kanker dan dia bilang saya bisa jadi lebih kuat. Luar biasa. Waduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa ini benar-benar saya ini fans bener ini luar biasa. Saya sangat terharu ini kalau Rian ngomong kayak gini. Ini bener saya ngomong pribadi ya. Saya tadi sebelum kita buat konten video ini saya nggak kenal Rian ini siapa, tapi saya kenal lagunya. Saya bilang begitu diperkenalkan Rian The Massive, sebentar. Saya tahu nama The Massive tapi saya langsung ingat satu kata Jangan Menyerah. Wah, ternyata ini kisahnya dibongkar habis di channel Success Before 30. Luar biasa. terus akhirnya gimana? Waktu itu boom ya di mana-mana dan lagu itu jadi lagu lintas agama ya. Jadi betul. Wah, itu fenomena lagu itu gila banget sih. Jadi kayak aku pernah ke Bali, ada pemuka agama di Bali, dia bilang lagu itu adalah rangkuman dari isi kitabnya mereka. Merinding kan? Merinding dong. Iya, bersyukur dan bersabar itu adalah jawaban dari isi dalam kitab itu. Betul. Kan bahasanya universal ya. Aku sampai kaget sampai segitunya ya. Terus sampai aku pernah manggung di satu daerah di Jawa. Tiba-tiba salah satu gereja di sana, pendetanya ngundang The Massive. Iya. Mereka pengen kita datang nyanyi di depan jemaatnya. Jadi aku nyanyi Jangan Menyerah di gereja. Wah. Aku muslim. Nggak masalah itu. Tapi aku betul. Ya. Luar biasa. Sampai sebegitunya lagu ini ya. Padahal saat itu aku bikin lagu itu hanya untuk nyemangatin diri sendiri. Niatnya gara-gara anak kecil itu. Karena anak kecil itu waktu itu aku ngerasa aku tuh paling
manusia yang paling susah saat itu. Tapi ternyata ada yang lebih susah. Ada yang lebih susah. Betul. Jadilah lagu Jangan Menyerah itu. Nah, itu rupanya the God signs ya kalau saya bilang itu. Jadi pertanda dari Tuhan melalui Rian untuk menginspirasi Indonesia kala itu gitu ya. Dan lintas agama gitu ya. Dan waktu itu kan lagi ada terorisme kan. Benar. Nah, itu kan sebuah gimana ya? Ya, betul. Dan betul. Jujur lagu Jangan Menyerah itu adalah titik balik The Massive, karena di album pertama kan kita sempat diduga menjiplak lagu orang gitu. Jadi ya. haters The Massive itu banyak banget di album pertama. Haters gila sampai akhirnya aku mematikan semua sosial media saat itu. Padahal saat itu sosial media aku lagi kenceng. Lagi gede banget. Apa itu? Facebook atau Twitter kan? Twitter. Ya waktu itu Twitter ya. Aku tuh awal-awal aku udah baru bikin 1 bulan udah 400.000 saat itu. Iya. Jadi karena waktu itu memang The Massive itu kan lagi boom ya. Setiap hari main di TV. Iya. Sampai orang tuh muntah-muntah ngeliat kita. Isinya The Massive lagi. Iya. Tapi haters kita waktu itu banyak banget. Iya. Nah, ketika ada lagu Jangan Menyerah tuh kayak jadi satu momentum dan betul. Kayak mematahkan semuanya gitu. Wah, keren. Dan di 2010 kita mendapatkan 4 penghargaan AMI Award saat itu. Lagu Jangan Menyerah. Lagu Jangan Menyerah. Betul kan? Saya ingatnya lagu itu kan. Impact-nya itu setelah 11 tahun kemudian sampai sekarang masih membekas gitu. Oke, Rian. Ya. Jadi setelah itu boom, terkenal seluruh Indonesia. Manggung di mana-mana. Dapat duit banyak dong. Nah, terus sampai kapan masa tenar itu The Massive? Ini akhirnya kita kemarin belum lama meeting sama teman-teman. Jadi aku tuh selalu setiap tahun selalu ada meeting, evaluasi, ada target-target yang harus kita capai. Betul. Jadi kita selalu menulis apapun yang jadi mimpi-mimpi kita. Ada goals yang harus Anda tulis ya. Dan waktu itu kita punya mimpi, kita pengen bisa punya album yang platinum, dapat platinum. Jadi yang dibeli jutaan kopi. Kebetulan RBT-nya The Massive itu salah satu yang terbanyak di Indonesia saat itu. Jadi di tahun sekitar 2008 2010 2011 itu satu lagu aja 12 juta download. Satu lagu. Itu Rindu Setengah Mati. Jangan Menyerah tuh kalau salah 6 juta. Cinta Ini Menunggu 8 juta download. Jadi ya. Luar biasa lah saat itu gitu. Betul. Itu yang paling boom ya Jangan Menyerah itu ya. Justru Rindu Setengah Mati. Rindu Setengah Mati ya. Aku rindu setengah mati kepadamu. Ya, betul. Mungkin lagu cinta lah ya. Lagu cinta pasti lah. Lagu cinta di Indonesia pasti boom. Terus saat itu memang kita selalu punya mimpi-mimpi yang pengen kita capai setiap tahunnya gitu. Iya. Aku tuh dulu kan waktu pas masih belum rekaman aku kan suka ngayal. Makassar, Surabaya itu. Iya. Akhirnya pas rekaman kesampaian semua tuh. Dari Sabang sampai Merauke aku sudah pernah pergi semua. Setiap kota sampai paling kecil-kecil. Sampai kota-kota ketiga aja kita udah pernah. Wih, gila. Jadi udah emang itu berapa lama itu masa itu? Dari tahun 2009 sampai 2008 sampai sekarang masih begitu, masih keliling. Sampai sekarang ini masih keliling. Kita sampai sekarang sebulan tuh manggung 20 kali sampai sekarang. Sampai sekarang. Gara-gara Corona stop. Jadi waktu itu aku menaikkan level mimpiku. Oke. Thank you London. Waduh, ya. Thank you Dublin, misalnya gitu. Ngayal-ngayal. Oh iya dong, harus dong. Ataunya manggung kok nggak diundang di acara ulang tahun perusahaan saya ya? Nah, itu waktu itu saya ulang tahun company kita ke 16, saya ngundangnya Niji. Berarti tahun depan. Kan? Ya deh, janjian deh. Siap. Langsung gini deh, karena saya lihat ini kisahnya ini sangat. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi sama fans kita Success Before 30? Ya, yang pasti kita banyak mimpi yang akhirnya tercapai. Salah satunya adalah kita terakhir kemarin manggung di London dan rekaman di studio Legend Abbey Road Studio. Gila. Jadi itu adalah kalau kalian tahu itu adalah studio tempat rekaman The Beatles, U2, Pink Floyd dan sebagainya. Kita kemarin baru rekaman di sana. Luar biasa. Jadi yang pasti maju terus Rian. Ya, buat teman-teman, Anda luar biasa. Jaga mimpi kalian. Betul. Itu yang harus kalian kerjakan sampai menjadi luar biasa. Thank you Rian. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Ini buku spesial untuk Rian. Success Before 30. Anda orang yang hebat, Anda orang yang luar biasa. Terima kasih. Keren. Kita rekaman di tempatnya Bapau.
Tempatnya Baim. Woi, itu dia. Thank you tempatnya ini ya. Ini kumpulnya orang-orang hebat ini. Thank you Rian, sukses selalu. Kita boleh tutup dengan nama Success Before 30. Chandra Putra Negara, salam hebat luar biasa. Success Before 30. Chandra Putra Negara. Salam hebat. Salam hebat. Luar biasa. Keren.